Wahyu 2 ayat 4 dan 5. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Banyak orang merasa sudah cukup rohani kalau sudah aktif dalam berbagai kegiatan gerejawi, apalagi jika berjabatan. Jemaat Efesus bila diukur dari semua itu nampaknya sangat rohani. Mereka melakukan banyak hal dengan berjerih payah dan tekun, artinya mereka mengerahkan segala daya yang mereka miliki. Mereka tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, artinya sangat disiplin dalam menjaga kekudusan. Mereka giat dalam membongkar kebohongan dari para rasul palsu, artinya mereka sangat ketat dalam menjaga ajaran. Mereka tetap sabar, rela menderita, dan tidak mengenal lelah. Artinya begitu banyak hal yang mereka lakukan. Namun, jemaat yang demikian hebat di mata manusia ternyata mendapat teguran keras dari Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, karena mereka telah meninggalkan kasih yang semula. Akibatnya, kepekaan terhadap dosa hilang, sehingga walau telah berbuat dosa, tidak sadar bahwa itu dosa. Atau sadar tetapi tidak menyesal, bahkan mencari alasan untuk membenarkan diri sendiri. Atau mau mengakuinya, tetapi tanpa penyesalan dan pertobatan. Bahkan membela diri bahwa sebagai manusia, berbuat dosa itu wajar, manusiawi. Memang manusiawi, tetapi standar kekudusan Allah tidak pernah berubah hanya karena Dia memaklumi kita. Harga penebusan yang Tuhan bayar karena dosa kita amat sangat mahal, seharga darah Tuhan Yesus. Akankah kita menyia-nyiakan semua itu dan menganggap korban Kristus sesuatu yang murahan? Jika kasih kepada Allah itu hilang, maka kasih terhadap sesama juga hilang. Kita menjadi sangat mudah tersinggung, tidak bisa menerima masukan orang lain, tidak sabar terhadap kelemahan orang lain, suka menghakimi, mendisiplin secara berlebihan, marah tak terkendali, dan lain sebagainya. Tuhan menganggap kondisi tersebut sangat serius. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menegur mereka dengan keras agar mereka bertobat dan kembali kepada kasih semula. Sebab jika tidak bertobat, Tuhan akan mengambil kaki dian mereka, dan itu berarti hidup mereka sia-sia sebab tidak bisa lagi memancarkan terang Tuhan. Bertobat dimulai dari mengaku dengan penuh penyesalan bahwa kita telah kehilangan kasih yang mula-mula, menerima pengampunan, dan mulai kembali mengasihi Allah. Mungkin kita perlu berhenti sejenak dari semua aktivitas pelayanan kita, mulai mencari Tuhan dan menikmati kembali persekutuan dengan Dia, merasakan kehadiran dan kasih-Nya yang menghangatkan dan mengobarkan hati kita kembali, sehingga kita bisa memulai kembali aktivitas pelayanan kita dengan motivasi yang murni. Amin.